Episode 217. Siap, ini benar-benar episodenya Aditya ya, bisa dikatakan demikian. Akhirnya kita bisa melihat bagaimana Mars yang ngebongkar semuanya. Kita bisa lihat juga bagaimana Mars yang akhirnya berhasil bikin semua orang tahu tentang video tersebut, yang mana sangat menjijikan. Jujur ya, walaupun ini udah tahu ceritanya nih, tapi entah kenapa di episode besok pun juga kayaknya rasa menjijikan itu tetap ada ya. Karena benar-benar kayak Aditya nih kayak nggak pernah belajar dari pengalaman ya. Sekali, dua kali, tiga kali tuh sering banget dimaafin sama Kenzo dan juga Aurel. Padahal tinggal hidup bener aja. Punya anak-anak baik, penurut, berprestasi seperti Kenzo, Aurel, bahkan nanti pun juga bakal tahu Mutiara anak kandungnya. Tapi entah kenapa Aditya nih seakan-akan nggak pernah bisa percaya dan akhirnya memilih untuk mengkhianati anak-anaknya. Karena kan yang namanya perselingkuhan suami istri, apalagi kalau udah ada anak, wah susah. Mundur tersebut pun juga kalau anak tahu nih bapaknya selingkuh, udah nggak akan mau respect lagi sama bapaknya. Dan ini yang pada akhirnya pun juga bikin bikin situasi, bikin sikon pun juga makin nggak bagus nih buat Aditya itu sendiri. Jadi ya mau gimana pun juga Aditya mau nggak mau harus bisa nunjukin lagi nih untuk bisa memperbaiki dirinya seperti apa kepada anak-anak. Dan ya agak ngebosonin, tapi tenang aja teman-teman, ini bukan cuma tentang Aditya dan juga permasalahannya di episode besok, tapi juga akan ada tentang Sandra dan juga Kayla di episode besok. Ya, seperti yang teman-teman tahu ya, ketika nanti Mutiara ini tuh sudah mulai kuliah, maka Kayla dan juga Sandra akan merencanakan semuanya. Ya, sejauh ini tuh memang yang cukup bikin kesalnya karena si Sandra ini tuh masih belum ketahuan pura-pura buta. Nanti tetap bakal ketahuan juga, ntar Mimin akan bahas. Tapi yang jelas ini benar-benar cukup bikin kesal juga. Apalagi tentu saja teman-temannya yang namanya Sandra ini kan pasti nggak akan pernah lelah ya, nggak akan pernah diam buat bikin masalah, akan selalu bikin ulah. Yang mana pada akhirnya tuh benar-benar bikin kita yang nonton pun juga kesal sendiri. Apalagi dengan pura-puranya buta ini kan, Sandra jadi seakan-akan seenaknya juga sama Kenzo, bisa ngatur-ngatur, minta Kenzo ke sini dan ke sana. Terus juga pada akhirnya ya agak males aja buat nanggapin si Sandra ini gitu loh. Kesel gitu liatnya, kayak nggak pernah berubah, kayak selalu begitu-begitu saja, yang pada akhirnya tuh benar-benar cuman bikin bikin semuanya tuh kayak bener-bener nggak bagus lah. Makanya kenapa Mutiara harus bisa jauh lebih tegas tuh ya kayak begini, karena di episode kemarin, di episode tadi pun juga kita bisa melihat sendiri bagaimana Mutiara ini tuh masih dengan gampangnya percaya kepada Sandra. Memang sih Mutiara ini tuh terlalu baik ya, bahkan sama penjahat sejahat Sandra aja tuh masih mau berbaik-baik, masih mau maafin dan lain sebagainya macam. Tapi memang itu kelebihannya Mutiara teman-teman, bukannya karena Mutiara lemah ya, tapi karena memang Mutiara tuh sadar kalau nggak ada yang lebih dari apapun tuh dari Tuhan gitu. Jadi kalaupun Sandra jahat pasti akan ada balasannya. Ini tuh bagusnya Mutiara ini adalah level ikhlasnya tuh udah di atas gitu loh, udah benar-benar ikhlas banget. Dan ya udah, kalau Sandra jahat nanti pasti bakal dapat balasannya juga. Dan terbukti kan selama ini pun juga Sandra nggak pernah berhasil tuh dapetin Kenzo. Sandra pun juga nggak pernah berhasil buat dapetin senyumannya Kenzo lagi. Bahkan Kenzo semakin benci kepada Sandra. Apalagi setelah Kenzo nanti tahu kalau Sandra pura-pura buta, itu aja tuh udah bener-bener bikin Kenzo pun juga bakalan muak, marah, emosi dan lain sebagainya macamnya. Itu aja tuh sudah bisa dikatakan kalau sebetulnya tuh nasib Sandra ini udah tamat ibaratnya. Udah nggak akan pernah bisa lagi buat dapetin Kenzo. Kecuali mungkin dengan cara-cara yang jahat ya. Tapi sejauh ini so far sih nggak akan bisa lagi. Karena hatinya Kenzo ya buat Mutiara, begitupun juga sebaliknya. Jadi udah nggak ada harapan lagi bagi Sandra tuh untuk bisa ya dapetin Kenzo dengan cara apapun itu teman-teman. Makanya hal inilah yang pada akhirnya tuh betul-betul bikin kita benci banget sama Sandra ya, karena itu tadi, karena nggak pernah lelahnya, bener-bener pakai Kayla untuk jadi tameng, sehingga kalau ketahuan Kayla yang disalahin, dan bodohnya tuh Kayla mau-mau aja. Makanya Mimin berharap ya, kalau sampai ketahuan kayak begitu, mending Kayla ini bener-bener dihukum aja, jangan pernah dibiarin, jangan pernah dikasih kesempatan, jangan pernah dikasih ruang dan waktu, karena ujung-ujungnya pun juga yang namanya Sandra ini tuh dan juga Kayla utamanya nggak akan pernah berubah, tetap melalahkan, bikin capek, bener-bener luar biasa jahatnya, bener-bener nggak punya hati, bener-bener nyebelin, bener-bener luar biasa bikin onar terus. Jadi ya gimana mau bisa percaya. Dan ini yang pada akhirnya bikin
bikin kita yang nonton pun juga ikutan kesel. Ya memang sih yang senangnya adalah karena akhirnya permasalahan Aditya terbongkar, itu bagus karena Kenzo nantinya masih bisa fokus ke hal yang lainnya. Walaupun ya tentu karena ini baru terbongkar ya masalah Aditya, jadi pasti Kenzo akan lebih mendramatisir dulu keadaan. Jadi kayak masih shock aja gitu. Ya karena malu teman-teman. Mimin udah bilang ya di video sebelumnya, kalau misalnya videonya si Aditya ini cuma lagi pegangan tangan sama Bu Cynthia tuh ya masih mending itu gitu loh. Atau misalnya lagi pelukan, masih mending itu. Kayak dulu fotonya sama si Gisel ketahuan sama Ivan tuh, Aditya pelukan. Nah masih mending itu. Kalau ini tuh foto Aditya lagi pegang fotonya Bu Cynthia, digendong-gendong, dipegang-pegang, dicium-cium tuh, aduh menjijikan banget. Bener-bener menjijikan gitu, kayak nggak ada lagi hal penting yang bisa dilakuin selain itu. Ini kan jadi norak banget ya teman-teman jatuhnya. Tapi ya mau gimana, namanya juga Aditya nggak akan pernah berubah. Jadi pada akhirnya pun juga Aditya akan tetap seperti itu dan akan selalu seperti itu. Jadi ya udah, pada akhirnya pun juga nggak ada lagi yang bisa dilakukan selain nunggu masa ini pun juga beres. Selebihnya sih tentu aja Mutiara harus tetap bisa berhati-hati kepada Kayla dan juga Sandra. Tentu Kayla dan juga Sandra nggak akan pernah tinggal diam, karena yang mereka harapkan ya seperti ini teman-teman. Karena mau gimana pun juga Sandra, Kayla ini tuh pasti akan terus seperti itu kepada Mutiara. Benci banget sama Kayla ya, udah jelas-jelas salah, udah jelas-jelas jahat dengan ngebantu Sandra, tapi ya gimana, hutangnya banyak sama Sandra teman-teman. Jadi walaupun Kayla ini sering bilang maaf ya Mut, aku terpaksa ngelakuin ini, dan ngomong dalam hatinya tuh omong kosong lah. Kalau Kayla memang baik dan sayang sama Mutiara, harusnya nggak pernah ngelakuin itu aja simpelnya. Tapi ya mau gimana, namanya juga Kayla bego kan teman-teman, bodoh gitu. Jadi ya pasti nggak pernah bisa mikir gitu loh. Dan ini yang pada akhirnya bikin nanti tuh justru malah merugikan Kayla itu sendiri. Iyalah teman-teman, benar itu. Kenapa? Kayla ini udah ngambil jalan yang salah. Coba selama Kayla deh jadi orang jahat, apakah Kayla bisa dapetin Ivan dengan tulus? Enggak. Ivan butuh uangnya aja. Apakah Kayla bisa mendapatkan apa yang Kayla mau? Enggak juga. Susah juga hidupnya sekarang. Dapat Ivan tapi Ivannya nggak benar-benar cinta. Susah juga, sama aja kayak Sandra. Kalau orang jahat mungkin menang di awal-awal aja, akhirnya pun juga pasti bakal berakhir buruk. Nggak ada orang jahat menang tuh, nggak ada. Nggak ada mau gimana pun juga. Orang jahat, orang licik, curang, nggak akan pernah ada. Pasti akan ada karma yang datang, entah dari mana. Dan ujung-ujungnya pasti bakal malu-maluin sendiri tuh si Kayla. Makanya ya kalau ini sih ya silakan aja. Kayla mau nurut sama Sandra terus pun, Sandra mau terus bikin kejahatan pun juga, ujung-ujungnya ya bakal minta maaf lagi dan bakal ketahuan juga. Jadi kita nikmati aja teman-teman, nggak perlu pusing-pusing. Kalau ada kesempatan Sandra ketahuan, tinggal tampar aja sama Mutiara, tinggal laporin polisi. Karena gini, Sandra itu udah minta maaf ya di episode kemarin, dan Mutiara tuh dia udahlah maafin aja Sandra. Aurel pun juga sama, bahkan sampai ketumpahan kopi kan. Tapi ketika tahu nih ternyata Kayla ini disuruh sama Sandra, habis teman-teman. Maka nggak akan pernah ada lagi harapan, yang pada akhirnya nanti bakal menjerumuskan juga bagi tentu saja Kayla dan juga orang-orang seperti Sandra itu sendiri. Sekian video dari Min, dan sampai jumpa lagi. Oh ya lupa, nanti setelah video ini Mimin akan bahas dan upload yang lebih seru lagi.